Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi lanjutan fluida statis, yaitu tegangan permukaan, gejala kapilaritas, dan viskositas. Pertama, kita masuk ke konsep apa itu tegangan permukaan. Jadi, kalian sekarang bayangkan, misalnya saya punya mangkok. Nah, mangkok ini saya isi air. Saya isi air. Nah, kalau misalnya saya letakkan jarum secara perlahan ke mangkok ini, ke permukaan air, ternyata jarumnya akan mengapung. Padahal, misalnya jarum ini terbuat dari besi, gitu ya. Jarumnya besi. Sekarang, kalian cari massa jenis besi atau rho-nya dan bandingkan dengan massa jenis air. Ternyata setelah kita cari, rho besi itu atau massa jenisnya itu 7,8 gram per sentimeter kubik. Sedangkan kalau air, yang kita tahu 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kalian ingat lagi syarat atau keadaan suatu benda dapat dikatakan tenggelam, melayang, atau mengapung. Dan itu saya katakan bahwa kalau misalnya rho benda lebih besar daripada rho fluida, harusnya dia itu tenggelam. Nah, tapi kenapa jarum ini dia mengapung? Padahal kan dia terbuat dari besi. Sedangkan massa jenis besi 7,8 lebih besar daripada massa jenis air. Nah, itu dapat dijelaskan dengan namanya tegangan permukaan. Jadi, di air ini atau di zat cair, di fluidanya, misalnya dalam kasus mangkok berisi air, berarti fluidanya adalah air gitu ya. Nah, di dalam air ini terdapat molekul H2O tentunya. H2O kan air ya. Nah, molekul-molekul ini mereka memiliki gaya tarik yang selalu ke dalam gitu ya. Nah, mereka ini membentuk berbentuk bola atau butiran. Makanya kalau kalian lihat butiran air itu bentuknya seperti bola gitu ya, spherical atau sphere. Nah, itu karena ada apa? Karena antar molekul H2O di dalam air ini mereka ada gaya tarik menarik atau ada namanya nanti kayak kohesi. Nanti kita bahas tuh apa tuh kohesi, apa itu adesi. Nah, saya yakin kalian juga udah pernah belajar ya adesi, kohesi, baik di SMP maupun di SMA, di biologi juga ada. Nah, tegangan permukaan ini misalnya kita contohkan lagi ada sebuah batang kawat gitu. Kemudian kita tarik kawatnya. Nah, di kawat ini di tengah-tengahnya ada fluidanya. Nah, nanti mereka tuh akan membentuk selaput tipis si fluida ini. Dia nggak pecah. Kalau kamu tarik terus tentu akan pecah, tapi sebelum dia pecah tuh dia membentuk selaput tipis di fluida ini. Nah, ini ada F atau gaya yang menarik gayanya. Nah, nanti akan ada namanya tegangan permukaan atau gaya tarik-menarik antar molekulnya ini yang dapat dirumuskan dengan Y sama dengan F per L. Di mana Y-nya ini adalah tegangan permukaan, tegangan permukaan. Satuannya apa? Satuannya adalah N per M. Lalu ada F itu gayanya, satuannya Newton, dan ada L atau panjang kawatnya. Nah, tapi perlu kita perhatikan bahwa kawatnya ini dia memiliki sisi atas dan sisi bawah. Sehingga nanti panjangnya tuh dikalikan dengan 2. Kalau misalnya gambar seperti ini, Y sama dengan F per 2L. Tapi kalau misalnya tegangan permukaan secara umum aja, itu kita dapat menuliskan dengan Y sama dengan F per L. Oke? Nah, jadi Y, ingat ya, Y sama dengan F per 2L ini untuk kasus yang ada kawatnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya gini, misalnya ada kawat
terus dia ada fluidanya, terus dia ditarik dengan sebuah gaya F gitu ya. Misalnya gayanya sebesar 3,6 kali 10 min 3 Newton. Ditarik ke kanan. Nah, kawatnya ini besarnya 5 cm. Di sini, yang biru-biru ini adalah fluidanya. Maka kalau dia ditarik, fluida ini dia akan menegang. Atau dia selaputnya akan lebih tegang lagi gitu ya, karena ada gayanya yang ditarik ke kanan gitu. Maka dia akan mengeluarkan gaya tegangan permukaan yang arahnya ke sini. Nah, kalau memang kita cari tegangan permukaannya berapa? Gunakan ya rumus tadi. Y sama dengan F per 2L. Karena dia kawatnya ada yang atas dan bawah sisinya. Masukkan, misalnya, tadi saya bilang F-nya 3,6 kali 10 min 3. Berarti F-nya 3,6 kali 10 min 3 Newton. Dibagi 2 dikali L. L tadi apa? L itu adalah panjang kawatnya. Panjang kawat dalam meter. Nah, panjang kawatnya berapa ini? Panjang kawatnya adalah 5 cm. L-nya adalah 5 cm. Atau kita ubah jadi meter, 5 kali 10 min 2 meter. Masukkan 5 kali 10 min 2. Nah, kalau dihitung itu hasilnya adalah 0,036 Newton meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa tegangan permukaan si fluidanya kalau ditarik oleh gaya 3,610 min 3, dia tegangannya adalah 0,036 Newton per meter. Nah, mudah ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama ada suhu. Jadi, semakin tinggi suhunya atau semakin dinaikkan suhunya atau T-nya naik, maka dia tegangan permukaannya akan semakin turun atau Y-nya turun gitu ya. Nah, kenapa tuh bisa dia turun? Karena ketika dipanaskan, molekul-molekul itu akan jaraknya akan semakin besar atau dia akan semakin meregang, menjauh gitu. Sehingga dia nggak tegang lagi. Makanya tegangan permukaannya jadi kecil. Jadi T dan Y itu berbanding terbalik. Kemudian apa faktor yang kedua? Ada zat terlarut. Adanya zat terlarut dapat menaikkan atau menurunkan tegangan. Terus ada surfaktan. Surfaktan itu zat yang dapat mengaktifkan permukaan. Contohnya adalah kayak sabun. Nah, air sabun. Jadi sabun itu kalau tidak salah bisa menurunkan tegangan permukaan. Kemudian ada jenis cairannya dan ada konsentrasi zat terlarutnya. Ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dari tegangan permukaan. Selanjutnya masuk ke gejala kapilaritas. Nah, sebentar saya hapus dulu. Gejala kapilaritas itu apa? Gejala kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil atau kapiler. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada saya menyinggung gaya kohesi dan gaya adesi. Itu yang menyebabkan kenapa air itu kalau diteteskan itu ya bentuknya butiran. Nah, karena dia antar molekulnya, dia memiliki gaya tarik-menarik. Aduh, bentar. Ada gaya tarik-menarik ke dalam seperti ini. Makanya dia membentuk sphere atau membentuk bola gitu ya. Nah, apa itu gaya kohesi? Apa itu gaya adesi? Coba kalian ingat-ingat bahwa gaya adesi itu adalah gaya antar molekul yang berbeda. Jadi antar molekulnya berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada ini ya, pipa. Misalnya hapus dulu, ada pipa kapiler seperti ini diisi air. Nah, nanti ada gaya adesi yaitu gaya tarik-menarik antar molekul air dengan pipa kapilernya. Kan air dan pipa kapiler kan bukan molekul yang sama tuh. Air dan pipa. Pipa. Aduh, bentar maaf. Ada pipa. Nah, karena dia berbeda, makanya disebut adesi. Nah, kenapa nih si air ini kalau dimasukkan, bentuknya atau meniskusnya kelengkungannya cekung.
Nah, artinya gaya adesi dalam air dan pipa itu lebih besar daripada gaya kohesi. Nah, kalau gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama. Artinya nih, air dengan pipa ini dia lebih tarik-menarik dibandingkan air dengan air. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gaya adesi pada air dan pipa itu lebih besar daripada gaya kohesinya. Nah, sudut meniskusnya yang dibentuk oleh air dan pipa ini adalah 90 derajat. Sedangkan kalau misalnya saya masukkan raksa ke dalam pipa kapiler seperti ini juga. Nah, ternyata raksa ini akan membentuk meniskus cembung. Lihat nih, dia U terbalik. Nih, U terbalik. Artinya bahwa gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul raksa itu lebih besar dibandingkan gaya tarik-menarik raksa dengan pipa kapiler. Jadi dia malah lebih ngumpul sendiri-sendiri nih si raksa dengan raksa. Dia nggak tertarik dengan si pipanya. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesinya gitu. Kemudian kita bisa menghitung. Nah, nih misalnya tadi ada air tadi ya, atau fluida lainnya dimasukkan ke pipa seperti ini. Terus dia meniskusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mencari ketinggian suatu zat cair dalam tabung, artinya zat ketinggiannya itu apa? Ketinggian itu dari meniskusnya, dari sini, ke permukaan bawahnya. Nah, ini adalah hanya atau ketinggian. Ketinggian, aduh bentar, agak susah. Ketinggian, ketinggian zat cairnya dalam meter ya. Satuannya meter. Nah, terus dicari ketinggiannya berapa? Nah, dapat dihitung menggunakan ini, 2Y cos theta kali rho GR. Tetanya ini adalah sudut antara meniskus dengan pipanya. Nih, sudut antara meniskus dengan pipa. Ini theta. Y-nya apa? Y-nya tegangan permukaan. Rho-nya apa? Rho-nya massa jenis fluidanya. Misalnya air ya berarti 1000 gitu ya. Y-nya gravitasi. Kalau misalnya diketahui dalam soal 9,8 ya gunakan 9,8. Kalau misalnya diketahui 10 ya gunakan 10. Nah, R-nya apa? R-nya adalah jari-jari, jari-jari tabung atau jari-jari pipa kapilernya. Nah, untuk contoh soalnya nih, sebuah pipa kapiler berdiameter 0,6 mm dimasukkan tegak lurus ke dalam sebuah bejana. eh, Bejananya berisi raksa dengan massa jenis 13.600. Nah, kemudian si raksa ini dia membentuk meniskus dengan sudut kontaknya 60 derajat. Bila tegangan permukaan raksa 0,06, maka berapa penurunan raksa dalam pipa kapiler? Ya udah kalian cari. Berarti yang diketahui apa? Pertama diameter 0,6 mm. Nah, dalam rumusnya tadi apa? Adanya jari-jari. Ingat rumusnya H sama dengan ini 2Y cos theta per rho GR. Nah, diameter itu berapa? Diameter adalah 2 kali R. Berarti R sama dengan setengah D. Itu ya. R sama dengan setengah D. Berarti R-nya adalah setengah kali 0,6 mm. Sama dengan 0,3 mm. Nah, jangan lupa diubah jadi SI. Milimeter ke meter. Berarti jadi 3 kali 10 min 4. Itu ya. Sebentar. 3 kali 10 min 4. Benar ya? Iya benar. 3 10 min 4. Nah, rho-nya 13.600, tetanya 60 derajat, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, kemudian tegangan permukaannya 0,06. Nah, masukkan berarti cari penurunan raksa dalam pipa kapiler. Berarti hanya yang dicari ya, H sama dengan 2Y cos theta rho GR. 2 dikali 0,06, cos 60 berapa? Setengah.
dibagi 13.600 kali 10 kali 3 kali 10 min 4. Nah, dapat nanti hanya adalah 0,0147 meter. Gitu. Kemudian kita pengen tahu nih apa penerapan dari gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah naiknya minyak tanah pada suhu kompor, terus naiknya air dari ujung akar ke daun. Kemudian air menggenang dapat diserap dengan kain pel. Jadi kain pelnya itu termasuk pipanya ya kalau tadi kita singgung masalah pipa gitu. Kemudian kita masuk lagi ke viskositas. Nah, viskositas. Viskositas itu apa ya? Viskositas itu dapat kita bilang mudahnya adalah gesekan dalam fluida. Gesekan dalam fluida. Atau bisa kita bilang juga kekentalan fluida. Kentalan. Nah, sekarang misalnya kalian bayangkan ada bidang miring gitu. Bidang miring seperti ini. Terus saya tumpahkan air ke sini. Air. Sama saya tumbahkan lagi satu lagi misalnya madu. Kira-kira lebih cepat yang mana? Lebih cepat mengalir air atau madu? Pastinya air kan? Karena apa? Air dia tidak lebih kental dari madu atau madu lebih kental daripada air. Nah, kekentalan ini atau koefisien kekentalan atau koefisien viskositas ini dinyatakan dengan eta namanya. Eta, koefisien viskositas. Satuannya apa? Satuannya adalah Pascal kali S. Itu. Nah, terus kita cari lagi misalnya hubungan antara koefisien viskositas dengan suhu misalnya. Nah, kira-kira misalnya madu, ini dua-duanya madu. Satunya adalah madu dingin, satunya madu panas. Yang ini dingin, yang ini panas. Kira-kira lebih cepat mengalir yang mana? Madu yang dingin atau madu yang panas? Coba, madu dingin atau madu panas? Kalau secara logika pasti lebih cepat mengalir madu yang panas. Madu panas lebih cepat. Nah, kenapa demikian? Kalau misalnya kita panaskan, eh, molekul antar madu itu dia pasti akan merenggang atau dia menjauh molekul-molekulnya. Jadi saya bilang madu yang lebih lama yang panas ya, atau yang lebih yang dingin. Oh, madu yang panas lebih cepat benar. Nah, madu panas lebih cepat. Karena madu yang panas ini kan dia molekulnya meregang nih, menjauh. Artinya energi kinetiknya dia itu lebih besar daripada madu yang dingin. Nah, energi kinetik itu apa? Berhubungan dengan kecepatan setengah mv kuadrat. Jadi karena dia menjauh-menjauh karena dia kepanasan, itu kecepatannya lebih besar dibandingkan madu yang dingin gitu. Jadi hubungan antara T dengan eta itu semakin besar T-nya, maka etanya dia lebih kecil. Atau tadi madu panas lebih cepat mengalir daripada madu dingin. Karena ketika dipanaskan, molekul madunya berpisah atau menjauh sehingga gaya kohesinya melemah. Itu. Kemudian kita masuk ke hukum Stokes. Hukum Stokes itu menyatakan gini nih, kalau misalnya ada fluida, dia punya kekentalan gitu ya. Kemudian sebuah bola, bola itu dicelupkan ke dalam fluida tersebut. Karena dia punya massa, dia punya gaya berat. Kemudian ingat yang Archimedes, maka dia punya F apung. Nah, kemudian dia ada lagi nih, ada namanya gaya Stokes.
Fs itu adalah gaya Stokes. Nah, katanya si Stokes ini gayanya menghambat si bola itu sebesar 6 eta kali pi kali r kali v. Di mana eta tadi adalah koefisien viskositas, koefisko, satuannya Pascal second, terus pi itu yang 3,14, r-nya adalah jari-jari bola, jari-jari bola dalam meter, dan v-nya adalah kecepatan terminal. Apa itu kecepatan terminal? Kecepatan terminal itu adalah kecepatan saat dia udah konstan kecepatannya. Artinya udah nggak ada lagi akselerasi. Kalau misalnya logikanya kita jatuhkan benda gitu ya, gerak vertikal ke bawah. Itu kira-kira semakin mendekati bumi, semakin cepat atau semakin lambat kecepatannya. Semakin mendekati bumi. Ingat lagi konsep energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Misalnya ada buah kelapa jatuh. Ini tanahnya. Jatuh ke bawah. Di sini dia punya ketinggian H gitu. Nah, di atas di titik A misalnya dia punya namanya EPA atau energi potensial di titik A. Ini B adalah di permukaan bawah. Nah, kalau misalnya dia dijatuhkan bebas, maka kan dia besarnya MGH. Dia punya energi kinetik nggak kalau jatuh bebas, EKA? Nggak ada ya, karena dia kecepatannya nol, jatuh bebas. Nah, tapi semakin dia jatuh ke bawah, misalnya ini bukan B deh, ini misalnya C. Ini C, ini B. B-nya di tengah-tengah. Ini. Saat dia di titik B, dia punya namanya energi potensial dan energi kinetik. Artinya sebagian energi potensial dia yang di atas ini berubah jadi energi kinetik karena dia bergerak ke bawah jatuh. Nah, semakin dia ke bawah, dia di titik C ini, dia nggak punya energi potensial karena dia nggak punya lagi ketinggian. Tapi dia adanya energi kinetik. Adanya energi kinetiknya ada. Nah, kalau kita lihat, berarti kan semakin ke bawah EP ini semakin nol, EK-nya semakin besar. Artinya kecepatan dia mendekati permukaan bumi itu harusnya lebih besar semakin ke bawah. Semakin dia ke titik C ini, V-nya makin besar gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dia dijatuhkan dalam fluida seperti ini, dia pada suatu saat akan mencapai kecepatan terminal. Atau artinya kecepatannya konstan, nggak semakin besar atau nggak semakin kecil lagi, tapi dia konstan atau terminal. Nah, tadi kata Stokes cara mencarinya adalah Fs sama dengan 6 eta kali pi kali r kali v terminal. Nah, gitu. Nah, kalau kita tinjau gaya-gayanya si bola ini ada apa aja, maka dia akan menerima namanya ada Fa atau F apung tambah F Stokes atau gaya Stokes yang ke atas dikurang gaya beratnya. Lihat ya, yang searah kan Fa dan Fs, W-nya berlawanan arah. Atau dapat kita tuliskan Fa sama dengan W min Fs. Ya, atau saya ganti deh. Atau Fs-nya yang kita ruas kiri. Fs sama dengan W min Fa. Nah, sekarang kita lihat nih. Fs tadi kata Stokes apa persamaannya? Ini 6 eta pi r kali v. Tulis berarti Fs-nya 6 eta pi r kali v. Sama dengan W min Fa. W itu apa? W sama dengan massa kali gravitasi. Fa, ingat Archimedes, hukum Archimedes. Fa sama dengan rho fluida kali G kali V tercelup. Tuliskan berarti Fa sama dengan rho fluida kali G V celup. Nah, sekarang kamu lihat V celup itu
volume benda tercelup. Nah, kalau gambarnya kayak gini, volume benda tercelup sama nggak dengan volume benda? V celup, apakah sama dengan V benda? Sama ya, berarti dapat kita tuliskan dia rho F kali G kali V benda. Berarti kita ubah lagi nih, 6 eta pi R kali V sama dengan M kali G min rho fluida kali G kali V benda. Nah, sekarang ini dia ngomongin massa jenis. W itu sama dengan M kali G. Ingat konsep massa jenis sama dengan massa per volume. Berarti dapat kita tuliskan massa sama dengan rho benda kali V benda. Tulis lagi nih, 6 eta pi RV sama dengan rho benda, V benda, min rho fluida, G, V benda. Sekarang saatnya kita kelompokkan yang sama. Nah, yang sama apa berarti? Maaf, ini kurang G ya. Ini G. Berarti V benda dan G kita keluarkan. V benda dikali G dalam kurung rho benda kurang rho fluida. Nah, gini benar? Oke. Sekarang kita lihat volume benda. Tadi saya bilang bola benda ini adalah bola pejal gitu ya. Atau volumenya bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kita masukkan lagi. Ini jangan sampai ketukar ya. Ini V kecil ini adalah kecepatan terminal. V besar itu adalah volume benda. Berarti 6 eta pi RV sama dengan volume benda kita ubah jadi 4/3 pi R pangkat 3 kali G kali rho benda kurang rho fluida. Nah, apa yang bisa kita coret nih? Coba kita lihat ada pi-nya, coret. R-nya kita coret, tinggal 2. Itu ya, berarti G-nya bisa dicoret nggak? G-nya enggak ya? Oke. Berarti kalau kita tulis lagi, ini yang udah kita tulis tinggal 6 eta V terminal 4/3 G kali rho benda dikurang rho fluida. Atau kita pindah ruas, kita mau cari V terminalnya berapa. V terminal atau kecepatan terminal. Berarti 4 per 6-nya turun ke bawah. 6 kali 3, 18. Dikali 1/eta gitu ya. Kali G kali rho benda kurang rho fluida. 4/18 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Berarti 2/9. 1/eta kali G rho benda dikurang rho fluida. Nah, dapatlah kita persamaan bahwa kecepatan terminal itu, kecepatan terminalnya si bola atau kecepatan saat dia konstan kecepatannya itu sama dengan 2G rho benda rho fluida per 9 eta. Oh iya, R-nya mana nih? R-nya masih ada ya? Kita lewat nih. R-nya sini nih, kan R pangkat 2, berarti ada R kuadrat. Ini ada R kuadrat, ada R kuadrat, ada R kuadrat. Ini 9, jangan kebalik dengan G, 9. Nah, berarti kesimpulannya adalah persamaan untuk kecepatan terminal adalah 2R kuadrat kali G kali rho benda kurang rho fluida dibagi 9 eta. Itu untuk mencari kecepatan terminal atau kecepatan konstan saat benda jatuh ke dasar bejananya. Sekian penjelasan, mungkin nanti akan saya buatkan contoh soalnya seperti apa. Untuk penjelasan materi kali ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.